Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa saya ingatkan diri saya dan kepada jamaah sekalian, mari kita senantiasa menasihati diri kita, tanda petik memaksa diri kita untuk selalu mengokohkan keyakinan perjalanan kita ke akhirat. Jangan sampai diganggu kita oleh kesibukan-kesibukan dunia yang menutup cerahnya perjalanan ke akhirat. Ya. Karena salah satu programnya syaitan itu membuat kita gagal di akhir hidup. Ya, terutama dengan kita terlalu fokus pada kehidupan dunia kita. Ya, ini salah satu nasihatnya untuk aksiru zikra hazimil lazat, yakni al-mautah. Perbanyak menghadirkan memori, dan nasihat yang paling berharga itu Pak, kalau ada orang meninggal. Saya dengar seperti jamaah kita di sini ada yang di masjid pinsang lalu dibawa ke rumah sakit, dan hanya satu malam itu menghadap kepada Allah. Itu nasihat besar Pak. Saya baca dalam hadis jemaah sekarang, kalau Allah mencintai seseorang, itu salah satu yang difasilitasi adalah dimudahkan dia beribadah di akhir-akhir hidupnya. Jadi kalau Bapak nikmat bangun sholat malam, ya nikmat bangun sholat tahajud, sholat duha, baca Quran tak, sedekah tak, zikir tak, doa tak, menikmati rangkaian-rangkaian ketaatan Mbak. Nama sedikit tu puang ladalah. Ya, salah satu Mbak ciri rahmat Allah itu, kalau di akhir-akhir hidup tak itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seperti bapak yang kita lihat, ya, meninggal dalam keadaan ya pengantarnya cedek minamata di masjid. Dalam masjid dia menjadi penyebab pengantarnya. Ya. Ada juga jamaah yang kami urus hari Sabtu masih ikut pengajian bersama dengan kami hari Jumat. Ikut pengajian hari Jumat. Kemudian masih dia chat saya sesudah sholat Isya, dan ternyata malam itu juga adalah chat terakhir pada manusia, meninggal juga malam. Cuma itu bukan hari malam Jumat, tapi hari Jumat. Ya, sudah malam masuk di malam Sabtu. Kalau saya dengar di sini Bapak itu masuk di malam Jumat, dan ada saya tulis di sini jamaah sekalian, ada 16 ya tanda-tanda mati orang itu, mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya, salah satu di antara 16 tanda-tanda mati husnul khotimah itu adalah ya mati dalam keadaan pada malam atau hari Jumat. Kalau ada orang meninggal malam atau hari Jumat, itu apalagi berkumpul Pak, misalnya memangnya kelihatan orang itu soleh, sering dia taat, ada amalan-amalan semakin kokoh itu Pak, itu ciri dia mati husnul khatimah. Dan itu cita-cita kita semua jemaah sekalian. Dan kita mau sekali untuk ikhtiar dan minta kepada Allah, karena bagaimanapun juga Pak, tidak bisa direkayasa itu bagian akhir, tak bisa dibikin-bikin. Itu bukti nyata itu. Kalau ada orang bisa mati husnul khotimah, itu bukti bahwa kita itu adalah orang yang ditolong oleh Allah SWT. Ya, jangan mengklaim Pak kita ini baik,
kalau orang itu mati dalam keadaan lalai, mati dalam keadaan bermaksiat. Ya, dan penting juga karena banyak orang yang juga sudah bagus kematiannya, cuma keluarganya lagi, ini saya tulis Pak, ya di tanda-tanda husnul khotimah ada di sini, mengucapkan syahadat ketika meninggal dunia itu kalau orang baik malamnya tempatnya jadi tempat mulia baru dia meninggal, itu sudah tanda husnul khotimah itu. Ya, meninggal dengan keringat di dahi dan kening, ya, kemudian meninggal pada malam Jumat atau pada hari Jumat. Ini sebutkan bahwa ma min muslim yamut yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal kabri. Siapa meninggal pada malam atau hari Jumat itu insyaallah dibebaskan dari siksaan kubur. Dibebaskan dari siksaan kubur. Nah, kita ini berdoa Pak, karena yang begini kan bukan kita yang ngatur kapan jadwal kematian kita. Biar mau mati kalau malam Jumat tapi nak becolok ya. Nah, bisa kita jadi kutane meto pamasina minta kepada Allah supaya kita dirahmati. Ya. 16 di sini, dan saya ingin mengingatkan pada kita semua jemaah sekalian, kalau misalnya meninggal pada malam Jumat, bagus sekali pada hari Jumat itu disolati, diurus, karena wa asri'u bil janazah, segerakan mengurus jenazahmu. Ya, tidak boleh seorang muslim itu disimpan di rumahnya hanya karena menunggu keluarganya Pak. Tidak ada sunnah seperti itu. Tidak ada sunnah seperti itu. Dan selalu saya ingatkan, kalau ada orang meninggal Pak, fokus kepada orang yang meninggal, bukan fokus pada keluarganya yang meninggal. Kita fokus pada orang meninggal, bagaimana bisa diurus cepat dengan diselesaikan dengan hak-haknya itu. Ya. Seperti kami punya orang tua meninggal itu pada hari Jumat menjelang jam 11 Pak. Tapi kami segera mandikan di rumah sakit, tidak dibawa pulang ke rumahnya. Saya sudah mandikan di rumah sakit, dia langsung diantar ke masjid. Sudah dari masjid disolati, karena kita target banyak orang mendoakan. Nanti ada kita pembahasannya Pak. Kelebihannya itu kalau disolati orang banyak itu dengan sedikit Pak beda. Nah, karena kuburannya belum digali, maka sudah disolati, didoakan di masjid, baru kami bawa pulang di rumah. Orang bilang, kenapa orang mati sudah disolati? Tidak ada masalah. Nah, bilang pamali, itu di pamali kalau rumahnya orang ku tempatin ke rumahku tanji. Sudah itu baru digalikan kubur, nanti di asar baru dikuburkan, kebumikan, karena yang penting targetnya bisa didoakan oleh kaum muslimin banyak pada hari Jumat. Sayang, seribu sayang Pak, kalau banyak kaum muslimin itu bisa didoakan oleh ribuan orang, ratusan orang, tapi tiba-tiba karena hanya satu orang yang menghalangi, misalnya saudaranya, anaknya, keluarganya, terhalang Pak. Zalimnya itu orang itu, zalim itu Pak. Kalau gara-gara dia lalu terhalang orang itu disolati. Kalau anaknya mengerti, keluarganya mengerti, jangan gara-gara saya. Lalu orang yang kita cinta itu tidak didoakan oleh orang banyak hanya gara-gara kita. Dan tidak ada juga hadis Pak yang mengatakan bahwa siapa yang meninggal lalu ketemu dengan anaknya, ketemu dengan istrinya, ketemu orang, tidak ada juga. Hanya perasaan-perasaan saja. Nah, ini juga kemarin hari Sabtu meninggal nanti jam 10.30
baru berhasil dibobol kamarnya, Pak. Ini mohon juga nasihat, Pak, karena kalau Bapak tidur sendiri di rumah, Pak, mohon diingatkan diri tak, yang kunci kamar tak. Apalagi kalau kamar-kamar elit yang susah dibongkar, kalaupun terpaksa dikunci, mohon serepnya kunci tak itu jangan dalam kamar, tapi disimpang di luar kamar. Hendaknya ada keluarga yang pegang itu serep dari luar. Ini dibongkar dari luar karena mau dibuka, ada di serepnya pegang anaknya, tapi terpasang kuncinya dari dalam. Akhirnya susah, Pak. Jadi diperkirakan dia sholat tahajud malam, karena sudah mengeras di jam 10 pagi, sudah tidak ada. Tapi segera diurus, jam asar, sebelum asar sudah selesai. Jangan lagi mengatakan ada ditunggu, Pak. Kalau ada ditunggu berarti kita fokus itu sama orang hidup, fokus sama orang mati, Pak. Kalau mau mencintai keluarga ta. Ya, karena di masyarakat kita itu masih begitu, masih fokus saya mengurus. Bilang ditunggu gitu, apalagi kalau pesan bilang jangan lalu, yang dulu mandi kalau belum, Pak. Ini kezaliman ini, Pak. Jangkit dulu, apa gunanya? Nah, sering di masyarakat kita, Pak, yang seperti ini. Jadi itu juga memang, Pak, sebelum kita tidur mungkin bagusnya memang kita amalkan sunnah Nabi itu. Ajene kiyolo, pergi ke ambil air wudu, baru kita tidur, Pak. InsyaAllah itu meninggal itu ciri-ciri mati husnul khotimah itu. Ya. Berwudu baru pergi tidur, tandanya, Pak, kita mati dalam keadaan tertidur, tidak bangun-bangun, itu mati dalam keadaan digugurkan dosa-dosa kita. Salah satu amalan Nabi itu man bata tahiran, siapa yang berwudu dalam keadaan bersuci baru pergi tidur, maka malaikat mendoakan khusus, Allahumma ghfir lahu fulan fa innahu bata tahiran. Ya Allah, ampunilah dosanya orang yang mati dalam keadaan ada wudunya. Umur-umur seperti kita ini, Pak, ya, memang waspada di bagian akhir.